Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-85. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, penasehat raja itu sama sekali tidak berkata apapun. Toh Joyo pun menjadi termangu-mangu pula. Bahkan perwira prajurit, guru Toh Joyo dan Anusapati itu pun heran mendengar kata-kata Sumekar. Agaknya orang berkerudung hitam yang membantunya itu belum mengenal Mahesa Agni dan belum juga mengenal Anusapati, dan bahkan ia menyebut-nyebut nama kuda Taksoko yang belum pernah didengarnya. Tetapi orang berkerudung hitam yang masih saja selalu menghindari serangan dua orang pengawal Toh Joyo itu pun mendengar Sumekar berkata, "Hentikan serangan-serangan kalian yang tidak berguna ini. Kami akan meninggalkan longkangan ini segera. Tetapi kalau kalian masih tetap ingin berkelahi, kami akan berkelahi dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan kalian pingsan di sini." Toh Joyo pun menjadi ragu-ragu. Tanpa sesadarnya serangannya pun telah mengendor. Bahkan ia tidak memburu lagi ketika Anusapati meloncat menjauhinya. "Sudahlah, kami sudah cukup untuk kali ini," desis Sumekar dengan nada yang tinggi melengking. Toh Joyo dan gurunya yang kasar itu serta kedua pengawalnya pun kemudian berdiri termangu-mangu. Mereka menjadi seakan-akan kehilangan kesadaran apa yang sebaiknya mereka lakukan. Ketika ketiga orang berkerudung itu perlahan-lahan melangkah surut ke sudut longkangan, mereka hampir tidak berbuat apa-apa selain dengan mata tanpa berkedip memandanginya. "Selamat malam, berlatihlah terus," berkata Sumekar. Sejenak kemudian maka Sumekar pun meloncat ke atas dinding longkangan itu, disusul oleh Anusapati dan perwira prajurit itu, dan menghilang di dalam kegelapan malam. Dalam pada itu, ketika ketiganya tidak lagi dapat mereka lihat, barulah penasehat raja itu menyadari keadaannya. Dengan lantang ia berkata, "Bunyikan tanda bahaya. Perintahkan kepada setiap prajurit untuk menutup semua rekol dan menjaga agar tidak seorang pun dapat keluar dari istana ini. Setiap jengkal dinding istana dan halaman di bagian manapun juga harus diawasi." Kedua prajurit pengawal Toh Joyo itu pun segera berlari-larian ke gardu peronda yang terdekat. Sejenak kemudian suara tanda itu pun telah bergema memenuhi seluruh halaman. Sementara itu, Sumekar dan kedua kawannya telah berada di luar halaman bangsal Sri Rajasa. Tetapi tanda bahaya itu merupakan peringatan bagi mereka bahwa sebentar lagi prajurit-prajurit yang sedang bertugas di halaman istana ini akan berlari-larian ke segenap penjuru. Karena itu, maka Sumekar pun berkata pula, "Cepatlah kembali ke pondokanmu. Ternyata baik Tuanku Toh Joyo maupun gurunya itu belum mengetahui siapakah kau ini." "Tetapi siapakah sebenarnya kalian?"
Aku harus segera meninggalkan istana ini sebelum semua bagian dari dinding istana ini diawasi. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Kau pun tidak. Tanda bahaya di gardu pertama itu pun segera disahut oleh gardu-gardu yang lain, sehingga sejenak kemudian setiap gardu di dalam lingkungan istana itu pun telah membunyikan tanda-tanda yang serupa. Cepat! Desak Sumekar. Sebelum seseorang mengetahui tentang dirimu, aku pun akan segera pergi. Sumekar dan Anusapati pun kemudian bagaikan terbang meninggalkan perwira yang termangu-mangu itu. Tetapi perwira itu pun segera menyadari keadaannya dan menyelinap masuk ke dalam pondoknya. Dengan cepat ia pun melepas kerudung hitamnya dan menyembunyikan rapat-rapat setelah ia berganti pakaian. Tetapi perwira itu sama sekali tidak mengetahuinya bahwa pada saat yang hampir bersamaan, Sumekar dan Anusapati pun telah berbuat hal yang serupa pula. Mereka pun telah mengganti pakaian mereka dan menyembunyikan kerudung-kerudung hitam itu. Demikianlah, maka halaman istana itu pun menjadi gempar. Para pengawal segera bersiap di tempat tugas masing-masing. Para prajurit peronda pun segera berlari-larian ke segenap sudut istana, mengawasi segala bagian dari dinding yang memagari istana Singasari, sehingga tidak ada sejengkal pun yang dapat dilalui oleh siapapun. Di muka bangsal permaisuri pun 4 orang prajurit telah siap dengan senjata telanjang. Demikian pula di depan bangsal Ken Umang. Toh Joyo yang masih berada di bangsal Sri Rajasa bersama guru dan pengawalnya segera bergabung dengan pengawal yang kemudian menempatkan diri di bagian depan dan yang lain di bagian belakang. 4 prajurit yang lain telah berdiri sebelah menyebelah bangsal Putra Mahkota untuk mengawasi apabila ada orang-orang yang menyelinap dan berniat berbuat jahat. Para prajurit pengawal bangsal Anusapati segera menyongsong Putra Mahkota yang keluar dari bangsalnya sambil menggosok-gosok matanya. "Masuklah tuanku," berkata salah seorang pengawal. "Aku mendengar tanda bahaya." "Iya, karena itulah hamba berada di sini." Anusapati menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak memerlukan pengawal. Bukankah seluruh istana ini sudah diawasi? Tetapi dalam keadaan bahaya, hamba mendapat tugas mengawasi bangsal ini." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih. Tetapi apakah yang sebenarnya sudah terjadi? Ada 3 orang asing telah memasuki istana ini dalam pakaian hitam." "Heh?" Anusapati terkejut. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apakah para pengawal regol dan para peronda tertidur semuanya? "Tidak, tuanku. Para pengawal dan para peronda tetap berada pada tugas masing-masing, tetapi mereka tidak melihat mereka masuk." "Apakah mereka anak siluman?" Anusapati menjadi tegang. Saat ini, Ayahanda Sri Rajasa tidak ada di istana. Semua tanggung jawab pasti terlimpah pada para panglima yang tinggal. Panglima kesatuan yang ada di Singasari, terutama kesatuan pengawal istana ini. "Hamba tuanku, panglima itu sudah masuk ke lingkungan istana pula. Ia sekarang berada di regol terdepan. Aku akan menemuinya. Apabila Ayahanda Sri Rajasa tidak ada, akulah yang harus bertanggung jawab atas seluruh keadaan di dalam istana ini." "Tetapi keadaan ini sangat berbahaya, tuanku. Kami harap tuanku tetap di dalam bangsal ini. Kamilah yang akan menjaga di luar." "Di mana Adinda Tohjoyo sekarang?"
di depan bangsal ayahanda Sri Rajasa. Anusapati mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah para prajurit itu. Ia sadar bahwa prajurit-prajurit itu adalah prajurit-prajurit yang setia kepada ayahanda Sri Rajasa. Tetapi ia menjadi terharu juga melihat mereka siap mengawasi bangsalnya. Kenapa Adinda Tohjoyo berada di bangsal ayahanda? Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sejenak mereka saling berpandangan, tetapi mereka tidak segera menyahut. Apakah Adinda Tohjoyo berada di bangsal itu setelah ia mendengar tanda bahaya, atau ia memang berada di sana ketika tanda bahaya berbunyi? Hamba tidak jelas, tuanku. Tetapi dari sanalah sumber berita bahwa ada orang-orang yang tidak dikenal masuk ke dalam istana ini. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Aku akan ke regel depan menemui panglima pengawal istana." "Tuanku, hamba berharap tuanku tetap berada di bangsal ini saja." "Jangan cemas, aku bukan anak-anak lagi." Anusapati tidak menunggu prajurit-prajurit itu menjawab. Dengan tergesa-gesa ia memasuki bangsalnya, kemudian mengenakan pakaian keprajuritan dengan sebilah keris di punggungnya. Ketika Anusapati keluar dari biliknya, hampir saja ia melanggar embannya yang berlari-larian datang ke bangsal itu pula dari biliknya di belakang bangsal. "Bibi, kenapa kau datang kemari?" Embanya menekan dadanya yang tersengal-sengal. Katanya, "Hamba mendengar tanda bahaya." "Dan kenapa kau keluar dari bilikmu, Bibi? Apakah kau takut?" Embanya menggeleng. "Jadi, aku cemas akan tuanku." "Kenapa? Di luar ada 4 orang prajurit yang telah siap menghadapi semua kemungkinan." Emban itu menundukkan kepalanya. "Apakah yang kau cemaskan? Apakah kau sangka orang-orang yang dikabarkan masuk ke dalam istana ini akan berbuat jahat atasku?" Sekali lagi emban itu menggeleng. "Jadi apa yang kau cemaskan?" "Tuanku." "Kenapa dengan aku?" Emban itu menahan nafasnya sejenak, kemudian ia berpaling ke pintu depan, seolah-olah ia ingin meyakinkan bahwa tidak ada orang lain di dalam bangsal itu. "Tuanku, hamba menjadi cemas justru karena hamba mengetahui hanya beberapa hal saja atas tuanku. Hamba tidak mengetahui keadaan tuanku seluruhnya." "Apa yang kau ketahui tentang aku, Bibi?" "Ampun, tuanku. Hamba mengetahui bahwa kadang-kadang tuanku meninggalkan bangsal ini dan bahkan meninggalkan halaman istana ini. Pakaian tuanku kadang-kadang terlampau kotor oleh debu dan pasir. Bukan pasir di halaman, tetapi pasir yang masih basah." Anusapati mengerutkan keningnya, kemudian ia pun tersenyum. Ia sadar bahwa embanya mengetahui akan hal itu. Ia sadar pula bahwa embanya pulalah yang selalu menghapus jejak itu sebelum pakaiannya yang kotor diserahkan kepada juru pakaian. "Tetapi kali ini bukan aku, Bibi," sahut Anusapati kemudian. "Aku tahu bahwa kau menjadi cemas kalau para penjaga melihat aku keluar atau masuk halaman dan berusaha menangkap aku karena mereka tidak tahu. Bukankah begitu?" Embanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Anusapati menepuk pundak embanya itu. Katanya, "Tidurlah kembali. Aku akan ikut serta mencari orang yang memasuki istana ini." Embanya menarik nafas dalam-dalam. "Atau kau ingin menunggui bangsal ini?" "Tuan
Tuanku akan pergi kemana? Aku akan menemui panglima pengawal di regol halaman. Embanya mengerutkan keningnya. Apakah tuanku ingin menemuinya? Iya. Tuanku adalah Pangeran Pati. Tuanku dapat memerintahkan prajurit-prajurit itu memanggilnya. Panglima itulah yang harus menghadap tuanku. Anusapati tertegun sejenak, tetapi ia pun kemudian tersenyum. Katanya, aku kadang-kadang memang kurang menyadari bahwa aku adalah putra mahkota. Tetapi biarlah aku melihat keadaan halaman istana ini selagi ada bahaya mengancam. Embanya tidak dapat menahannya lagi ketika Anusapati melangkah keluar bangsal. Ia mengikuti di belakangnya. Aku akan pergi ke regol. Mungkin kini para perwira sudah berkumpul pula di sana. Tetapi, apakah keadaan tidak sangat berbahaya bagi tuanku? Salah seorang prajurit itu masih berusaha mencegahnya. Anusapati tidak menghiraukannya. Sambil tersenyum ia berkata kepada embanya, "Masuklah, malam sangat gelap." Embanya membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Hamba tuanku. Anusapati pun kemudian melangkah meninggalkan bangsal itu tanpa menghiraukan apapun lagi. Tetapi prajurit-prajurit yang berunding sejenak itu mengambil keputusan bahwa dua di antara mereka harus mengawal putra mahkota, sedang dua lainnya menjaga bangsal itu. Ketika kedua orang di antara mereka berlari-lari mengikutinya, Anusapati berpaling sambil berkata, "Kalian mengawal aku? Hamba tuanku, dalam keadaan ini mungkin pengawal diperlukan." Anusapati melangkah terus. Kedua prajurit yang berlari-lari itu pun kemudian berada 2 langkah saja di belakangnya. Aku tidak pernah mendapat pengawalan selama aku tinggal di dalam istana, juga setelah aku menjadi Pangeran Pati. Dan selama itu, aku tidak pernah menemukan kesulitan apa-apa di dalam istana ini. Hamba tuanku, tetapi tidak dalam keadaan seperti ini. Anusapati tidak menjawab lagi. Ia berjalan terus. Tetapi para prajurit yang mengawalnya itu pun menjadi heran. Putra mahkota itu tidak langsung pergi ke regol depan menemui panglima pasukan pengawal istana yang ternyata kali ini tidak ikut pula berburu. "Apakah tuanku tidak pergi ke regol depan?" bertanya salah seorang dari kedua prajurit yang mengawalnya. "Ya, tetapi aku ingin melihat apakah semua penjagaan tidak ada yang lengah." Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak, namun mereka berjalan saja mengikuti putra mahkota yang ternyata kemudian berjalan mengelilingi halaman istana. Dilaluinya gardu-gardu yang terpencil dan tempat-tempat yang gelap. Di setiap gardu, Anusapati menjumpai para pengawal yang telah siap untuk menghadapi kemungkinan. Dan hampir di setiap tempat yang agak gelap, ditemuinya peronda yang mengawasi setiap jengkal dinding yang mengelilingi istana. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Dalam keadaan serupa ini, tidak mungkin ada seekor cicak pun yang dapat lolos, katanya di dalam hati. Terbayang di rongga matanya, dirinya sendiri memanjat dinding yang tinggi itu. Tetapi ketika ia meloncat turun, tiba-tiba saja beberapa ujung tombak telah melekat di tubuhnya. Untunglah semuanya itu tidak pernah terjadi, katanya pula di dalam hatinya. Agaknya hanya di dalam keadaan tertentu saja pengawasan menjadi begini ketat. Jika suatu saat aku dilihat oleh para peronda itu,
maka terpaksa aku membuat mereka menjadi pingsan. Namun ternyata sikap putra mahkota itu telah menumbuhkan keheranan di kalangan para prajurit dan perwira pengawal. Selama ini, mereka menganggap bahwa Anusapati adalah seorang anak muda yang lemah, seperti yang selalu diceritakan oleh Tohjoyo kepada siapapun juga. Sedang Anusapati sendiri tidak pernah memerlukan memberikan bantahan. Tetapi kini, di dalam keadaan yang gawat, selagi Sri Rajasa tidak ada di istana, putra mahkota itu telah melakukan kewajibannya dengan baik, mengambil alih tugas Sri Rajasa seperti yang sering dilakukannya. Dalam keadaan yang gawat, Sri Rajasa selalu turun ke gelanggang sendiri, dan begitu pula lah yang dilakukan oleh Anusapati. Bukan Tohjoyo, putra kebanggaan Sri Rajasa, yang tetap berada di bangsal ayahanda Sri Rajasa bersama pengawalnya dan penasehat raja. Demikianlah, maka Anusapati telah mengunjungi gardu-gardu dan hampir setiap sudut halaman. Tetapi ia masih membatasi dirinya. Ia tidak mau melintasi regel yang membatasi halaman istana dengan taman yang diperuntukkan bagi Ibunda Ken Umang. Yang terlebih-lebih heran lagi adalah justru kedua prajurit yang mengawalnya. Dalam keadaan yang demikian, seandainya mereka tidak berlari-lari mengikuti atas kehendak mereka sendiri, agaknya Anusapati akan pergi seorang diri mengitari halaman ini. Semua berada di tempatnya, desis Anusapati kemudian. Hamba tuanku, semua berada di tempatnya. Ketika Anusapati melintasi pondok perwira prajurit yang menjadi gurunya bersama dengan Tohjoyo, dilihatnya prajurit itu berdiri di depan pintu lengkap dengan pakaian keprajuritannya. "Oh, kau?" sapa Anusapati. "Hamba tuanku, hamba mendengar tanda bahaya itu. Seandainya diperlukan, hamba sudah siap apapun yang harus hamba lakukan." "Terima kasih. Bersiaplah apabila ada sesuatu yang penting. Kau dapat langsung pergi ke regol depan. Mungkin kau akan mendapat tugas khusus dari pemimpin pengawal." "Hamba tuanku," sahut perwira itu. Sepeninggal Anusapati, perwira yang masih basah oleh keringat itu menarik nafas dalam-dalam. Ia kini merasa bebas dari segala macam dugaan apapun, karena putra mahkota sendiri telah melihatnya. Justru pakaian yang dipakainya adalah pakaian keprajuritan. Sejenak kemudian, langkah Anusapati pun sampai di muka pondok Sumekar di bagian belakang istana. Ia melihat pintu pondok itu tertutup rapat-rapat, sedang pelita di dalamnya hampir tidak tampak dari luar karena sangat redup. "Orang-orang di sini sama sekali tidak terbangun oleh suara ribut itu," berkata Anusapati. "Bukan saja pintu pondok Sumekar, juru taman itu, tetapi juga pondok-pondok yang lain, juru panebah, juru pengangsu dan pelayan-pelayan yang lain justru tertutup rapat-rapat. Mereka menjadi ketakutan tuanku," desis seorang pengawalnya. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Di samping pondok Sumekar itu, putra mahkota berdesis, "Hei, apakah kau dapat juga tidur dalam keributan begini?" "Ampun tuanku," terdengar jawaban dari dalam. Apakah tuanku putra mahkota?" Anusapati menarik nafas dalam-dalam, namun ia menjawab,
Ya, aku adalah putra mahkota. Ampun tuanku, hamba sangat takut. Tidurlah dan bermimpilah. Tidak akan ada seorang penjahat pun yang akan masuk ke dalam pondokmu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar adalah desah napas yang tertahan-tahan. Kemudian desir langkah menuju ke pintu. Ketika pintu itu berderit, Sumekar menyembulkan kepalanya. Dianggukkannya kepala itu kemudian dalam-dalam sambil berkata, ampun tuanku, hamba tidak berani membuka pintu seandainya tuanku tidak berada di luar. Tetapi apakah tuanku tidak lebih baik berada di dalam bangsal? Anusapati tersenyum sambil menjawab, aku melihat keadaan halaman istanaku. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun bertanya, apakah tuanku tidak menemukan sesuatu? Anusapati menggelengkan kepalanya, tetapi ia tertawa di dalam hati. Sudahlah, masuklah. Aku akan meneruskan tugas ini. Sumekar pun mengangguk pula dalam-dalam ketika Anusapati meninggalkan pintu pondoknya. Ternyata halaman istana Singasari itu telah benar-benar bersiaga menghadapi setiap kemungkinan. Setiap prajurit yakin bahwa tidak ada seekor nyamuk pun yang telah berhasil lolos dari pengawasan. Ketika Anusapati sampai di regol depan, dilihatnya Panglima pasukan pengawal istana sedang sibuk memperbincangkan langkah yang akan diambilnya bersama beberapa orang perwira. Ketika mereka melihat Anusapati datang, mereka pun segera bersibak dan menganggukkan kepala mereka. Selamat malam tuanku, berkata Panglima pengawal. Tetapi kedatangan tuanku telah mengejutkan kami justru dalam keadaan yang gawat ini. Anusapati mengerutkan keningnya. Ia pun bertanya pula, kenapa kalian terkejut? Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk menilai setiap keadaan di dalam istana ini? Justru dalam keadaan yang gawat, apalagi Ayahanda Sri Rajasa tidak ada di istana. Panglima itu menjadi terheran-heran. Ia tidak menyangka bahwa pada suatu saat Anusapati akan menunjukkan suatu sikap yang selayaknya bagi seorang putra mahkota. Selama ini, seperti prajurit-prajurit yang lain, kesannya terhadap Anusapati agak terlampau kecil. Mereka menganggap bahwa Anusapati adalah seorang anak muda yang lemah, sehingga yang menonjol di antara mereka adalah putra Sri Rajasa yang lain, Tohjoyo. Tetapi dalam keadaan ini, Anusapatilah yang hadir di antara mereka di regol depan. Terlebih-lebih lagi ketika mereka mengetahui bahwa Anusapati telah mengelilingi seluruh halaman istana dengan diiringi hanya oleh 2 orang prajurit pengawal. Perwira itu seakan-akan tersadar ketika Anusapati bertanya, apakah rencana kalian sekarang? Panglima itu termangu-mangu sejenak. Jawabnya kemudian, baru hamba bicarakan tuanku. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, aku sudah melihat seluruh penjagaan, pengawal dan peronda-peronda dari seluruh halaman istana selain halaman dan petamanan Ibunda Ken Umang. Menurut pengamatanku, pengawalan cukup rapat, sehingga tidak akan ada seorang pun yang dapat keluar dari halaman tanpa diketahui. Seandainya benar seperti yang dikatakan, bahwa ada orang-orang yang memasuki halaman, aku kira mereka tidak akan dapat keluar. Karena itu apabila kalian sedang membicarakan apa yang akan kalian lakukan, maka yang sebaiknya dan segera dapat kalian kerjakan adalah mencari orang-orang itu di seluruh halaman.
termasuk petamanan dan halaman bangsal Ibunda Ken Umang. Apakah kau sependapat?" Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang sedang merencanakannya seperti apa yang dikatakan oleh Anusapati itu. Namun dengan demikian, para perwira itu melihat bahwa sebenarnya Anusapati bukan sekedar kepompong yang mati. "Kami sedang mempersiapkan diri, tuanku," berkata panglima itu. "Bagus, lakukanlah segera apabila kalian sudah siap." "Hamba, tuanku," jawab panglima itu. "Aku ikut serta bersama kalian. Kalau kalian membentuk kelompok-kelompok, aku ikut salah satu dari kelompok itu." Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah tuanku, hamba akan membentuk kelompok-kelompok yang akan mengaduk seluruh halaman mencari orang-orang yang dikabarkan memasuki halaman istana." Demikianlah, maka telah disiapkan 4 buah kelompok kecil yang akan mengelilingi segenap sudut halaman dengan teliti. Semua bagian akan mendapat pengamatan, karena seperti Anusapati, panglima itu yakin apabila benar ada orang-orang yang memasuki istana itu, mereka tidak akan dapat keluar. Setelah kelompok-kelompok itu siap untuk mulai perondaan mereka, Anusapati menjadi berdebar-debar. Dilihatnya seseorang bersama dengan 3 orang prajurit datang ke regol itu pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.